Kedua, Siriah je pinang. Ketiga, basuh je basi. Sembah menyembah dalam adai, tali bantali je undang-undang. Tasabui je mulut mani, tak pakai di basuh bayi. Mulut mani talempong kata, basuh bayi gulur impian. Dalam cipak dan piawai, bana mau adai sopan santun. Limbak nan daripada itu, dari yang badari yang bunyinya jalo. Kanailah anak badabalang, badari yang bunyinya carano, tandanya Siriah nan kadatang. Mudiakan sawah dialai, iliakan sawah kata ruku. Sungguh pun banyak Siriah di balai, sadonyo iko dalam caranya. Siriah saja biak tak dikunyah, pinang sagato tak dimakan. Gambia jo sadah hendaklah tinggal. Kami ketik jolong menyembah, jikanya salah tolong tunjukkan malah dan kabana. Bapak Wali Kota dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sama kita hormati Bapak Kepala Pustaka dan Kearsipan Kota Bukit Tinggi. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu pengawas sekolah. Dengan 9 pemerintahan maka meninggalkan nilai-nilai, meninggalkan sejarah pemerintahan adat pada tahun 1700-an. Kemudian masuknya Belanda tahun abad ke-18 juga merubah dan meninggalkan nilai-nilai. Kemudian pemerintah Jepang, kemudian pemerintahan Indonesia merdeka waktu itu dengan provinsi Sumateranya, kemudian menjadi provinsi Sumatera Tengah, kemudian menjadi ibu kota PDRI, kemudian menjadi ibu kota Sumatera Barat, kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Agam, dan kemudian yang ke-9 adalah Bukit Tinggi dengan kesendiriannya sebagai wilayah otonom, kota otonom di NKRI ini. Dari 9 tersebut semuanya mengalami pasang surut di dalam sistem pemerintahan maupun di dalam pembangunannya. Maka waktu itu ya di zaman Belanda pendidikan juga maju di Bukit Tinggi, sehingga ada namanya Mulo. Salah satu sekolahnya adalah ini yang kita tempati sekarang ini. Itu sebabnya ini dijadikan sebagai benda cagar budaya, karena inilah salah satu tempat pendidikan berkembang, sekolah Mulo ini. Ini tidak boleh dirubah ini. Silakan bangun belakangnya, silakan bangun di sampingnya, tapi ini tidak boleh dirubah, tetapi boleh dialih fungsikan dan fungsikan bagaimana kebutuhan kita. Ada banyak heritage di Kota Bukit Tinggi, ya salah satunya ini. Kemudian ada namanya sekolah raja atau sekolah quick school SMA 2, itu juga cikal bakal pendidikan. Kalau kita mengenal namanya salah satu ejaan yang berasal dari orang Belanda, apa Bu? Van Ovation. Van Ovation itu adalah kepala sekolah pertama di sekolah quick school. Dia adalah salah seorang ahli bahasa Melayu yang bertugas di Solok Selatan sana, maka ditugaskanlah oleh Belanda untuk memimpin sekolah yang namanya sekolah quick school setelah dilebur dari sekolah raja. Kemudian banyak ahli-ahli, banyak orang-orang terkenal yang dihasilkan oleh sekolah quick school tersebut, sekolah SMA 2 tersebut. Ada Adam Malik, ada Emil Salim, dan yang lain, termasuk Bapak Kepala Kearsipan Perpustakaan dan Kearsipan ini. Beliau adalah junior dari Van Ovation. Bapak Ismet juga ya, Bapak Ismet juga pernah jadi wali kota. Kemudian banyak orang-orang hebat dilahirkan di situ. Kemudian di zaman Belanda tersebut pendidikan di Bukit Tinggi jadi bagus. Kemudian
Bukit Tinggi juga dijadikan sebagai pusat perdagangan. Ada 2 pusat perdagangan di Sumatera Barat. Yang pertama adalah Padang, kemudian Padang daratnya oleh Belanda disebut Verdekopnya Bukit Tinggi itu adalah Padang darat, sebutnya di dalam buku ini. Jadikan pusat perdagangan. Maka karena jalannya belum bagus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor lot 12 dari SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya bernama Keisha Tri Aurelia Syakina sebagai pembicara awal. Saya Andika Fudahaya Putra sebagai pembicara 2. Saya Khairan Nabila Nadine sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya, diberi kesempatan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Waktu 1 menit. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 4, perkenalkan nama saya Tira Sempeno sebagai pembicara 1. Dan rekan saya, Farel Eka Putra sebagai pembicara 2. Di sebelahnya, Syifa Putri Khairani sebagai pembicara 3. Terima kasih. Oke, kita beri plus dulu untuk masing-masing tim agar lebih bersemangat untuk perdebatan ini. Selanjutnya, diberi kesempatan kepada tim pro untuk memberikan pernyataannya berkaitan dengan situs-situs sejarah di Kota Bukit Tinggi dilestarikan. Pembicara 1, silakan memberikan dukungannya. Waktu 3 menit. Terima kasih. Kami setuju dengan pendapat bahwa situs-situs sejarah dilestarikan karena dengan dilestarikannya akan membuat orang tahu bahwa ini situs sejarah yang benar-benar kental. Dan dari awalnya situs sejarah ini dibuat, tidak ada yang diubah sehingga ciri khas dari situs sejarah ini tidak hilang. Terima kasih. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada tim kontra pembicara 1 untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih. Terima kasih. Jika kita berpatokan kepada situs-situs daerah, kita bisa mengembangkan tempat wisata yang lebih modern, atau bisa dikenal dengan modernisasi wisata. Jika kita terlalu fokus memperbaiki situs-situs daerah dengan tidak ramainya pengunjung di sana, itu bisa menyedot perekonomian daerah. Terima kasih. Bagus. Pernyataan dari kedua belah pihak sudah sama-sama kita dengarkan. Sekarang diberi kesempatan kepada grup pro untuk memberikan argumen-argumennya berkaitan dengan dukungan mereka. Kepada pembicara 2 dipersilakan. Waktu 3 menit. Terima kasih. Kami sebagai tim pro tidak setuju dengan pernyataan tim kontra tadi dengan dimodernisasinya situs-situs sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dikarenakan dengan dimodernisasinya situs-situs sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi akan membuat situs-situs sejarah yang bernilai sejarah akan hilang, dan bisa saja seluruh situs-situs bersejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi jika dimodernisasi akan kehilangan pamornya di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya diberi kesempatan kepada pembicara 2 untuk memberikan argumen penolakannya atas situs-situs sejarah di Kota Bukit Tinggi dilestarikan. Pembicara 2 dipersilakan. Terima kasih. Menurut saya kurang setuju dengan pendapat tim pro. Menurut saya, jika kita berpatokan kepada tempat wisata atau situs sejarah yang lama, daripada itu lebih baik kita membangun tempat wisata yang baru daripada kita memperbarui situs yang lama dan pengunjung tidak kunjung ramai.
itu akan menyedot perekonomian di daerah tersebut. Untuk itu, kita bisa membangun kota kita lebih berkembang, bisa membangun tempat wisata yang baru yang lebih modern. Contohnya Kampung Inggris. Atau kita juga bisa memperbaiki wisata yang lama, tetapi tidak menghilangkan esensi dari cagar budaya yang lama tersebut. Terima kasih. Argumen dari kedua belah pihak sudah sama-sama kita dengarkan. Sekarang, apakah masing-masing pihak masih ingin memberikan respon atas argumen dari kelompok yang sudah kita angkat tadi? Masih? Oke. Karena itu kita beri kesempatan kepada kelompok pro untuk memberikan respon atas argumen yang sedang diperdebatkan. Waktu 3 menit. Terima kasih. Tetap saja, jika meskipun diubah sedikit pun, itu pasti akan menghilangkan nilai sejarah sedikit pun. Dikarenakan dengan direnovasinya, itu bisa saja berdampak negatif bagi situs sejarah tersebut. Dan juga bisa menghilangkan sekecil apapun nilai sejarah di tempat situs-situs tersebut. Serta dengan tidak direnovasinya beberapa tempat situs sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi, bisa membuat para wisatawan yang berkunjung itu untuk menambah wawasan mereka tentang sejarah-sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih. Bagus sekali. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok kontra untuk memberikan respon ataupun mempertahankan argumen mereka. Kepada pembicara 2 dipersilakan. Terima kasih. Jika tempat situs yang lama tidak bisa diperbarui, apa yang terjadi jika tempat tersebut lenyap oleh pengaruh alam? Seperti rumah Bung Hatta di Pasar Bawah. Apa yang terjadi jika tempat tersebut terbakar? Apakah dilakukan renovasi lagi atau dibiarkan begitu saja? Terima kasih. Habis, tidak ada lagi. Bagus sekali perdebatan antara kedua anak-anak kita yang sudah mempertahankan argumen mereka. Dan untuk itu kita beri pause terlebih dahulu. Selanjutnya, diberi kesempatan kepada pembicara 3 untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil perdebatan dan argumen mereka yang berkaitan dengan mendukung situs-situs sejarah di Kota Bukit Tinggi. Kepada pembicara 3 dipersilakan. Terima kasih. Kami sebagai tim pro tetap pada pendirian awal. Jika diubah maka akan menghilangkan ciri khas dari situs-situs sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Jika seperti tim kota tadi memberikan pendapat tentang kebakaran yang ada yang sempat terjadi dan tidak terjadi, itu tergantung pada kondisinya juga. Itu akan tetap menghilangkan ciri khas dari tempat kota wisata Bukit Tinggi. Dan jika kebakaran itu terjadi, berbeda lagi dengan hal yang mungkin kita perdebatkan saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, kita beri kesempatan kepada pembicara 3 dari tim pro untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan situs-situs sejarah di Kota Bukit Tinggi dilestarikan sesuai dengan penolakan mereka. Kepada pembicara 3 dipersilakan. Terima kasih moderator. Kami
memang benar bahwa kita harus melestarikan situs-situs sejarah, tetapi jika seorang itu terus-terusan ke sana mungkin akan timbulnya rasa bosan. Jadi kita bisa membuat suatu tempat yang lebih modern agar mereka yang lebih mengikuti perkembangan zaman, agar mereka tidak merasa bosan dan menjadikan daya tarik tersendiri untuk kota ini. Terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak, di mana tim pro tetap bersikukuh untuk mempertahankan situs-situs sejarah yang ada di Kota Bukit Tinggi. Sedangkan tim kontra tetap menolak dengan argumen mereka itu menganggap bahwa harus ada modernisasi dari situs-situs sejarah yang sudah ada demi peningkatan ekonomi daerah. Sekarang untuk bagian terakhir, closing dari tim pro. Terima kasih karena seluruhnya telah mendengarkan pendapat kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan closing diberikan kepada tim kontra. Terima kasih. Sebelumnya pada perdebatan ini kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita lebih luas. Jika dalam perdebatan ini ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua grup yang sudah berdebat dengan serunya. Dan kepada kedua grup atau kedua tim, kami persilakan kembali ke tempat. Baik, kita kembalikan kepada Ibu Susan. Baik, kan ada yang tim pro tadi, boleh bahannya diambil. Nggak dengar ya? Baik, kita masuk ke rondenya terhadap masalah. Setelah itu, ia membahas masalah disertai landasan masalah. 3 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, Bapak Ibu Dewan Juri, mosi kita kali ini adalah pedagang nasi kapau memakai baju kurang basi-bas saat mereka berjualan. Menurut saya dan tim saya setuju dengan pendapat tersebut karena dengan mosi tersebut dapat menarik minat wisatawan dan menonjolkan ciri khas Minangkabau. Dan juga kita juga dapat memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luar yang berkunjung ke nasi kapau tersebut. Dan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke nasi kapau tersebut, maka kita juga dapat menambah sektor ekonomi bagi pedagang di nasi kapau tersebut. Jadi manfaatnya selain mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luar dan selain mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luar, kita juga bisa menambah sektor ekonomi kita sehingga pedagang di sini mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan dengan itu kami di sini sangat setuju dengan pendapat tersebut. Karena dengan itu ada 2 manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu pertama, pedagang mendapat keuntungan yang lebih dari memakai pakaian tersebut, dan yang kedua, mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luar yang berkunjung ke Bukit Tinggi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pro. Selanjutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok kontra untuk memberikan definisi latar belakang masalah yang menjelaskan ketidaksetujuannya atau penolakan terhadap masalah. 3 menit dari sekarang. Kami kurang setuju dengan pendapat saudara bahwa pada
Ada mosi pedagang nasi kapau memakai baju kurang basiba dalam melayani wisatawan yang berbelanja. Menurut kami, para wisatawan tentu tidak terlalu mementingkan busana yang pada baju kurang basiba, tetapi kita lebih mementingkan kuliner masakan yang ada pada nasi kapau. Tidak hanya pakaian yang dilihat pada wisatawan, tapi rasa kuliner yang lebih kita utamakan. Dalam memakai baju kurang basiba, tentu ada kurang nyamannya dalam bergerak. Sebaiknya kita menggunakan pakaian yang nyaman dan menggunakan aktivitas dalam bergerak. Baik, tepuk tangan untuk tim kontra. Mana tepuk tangannya, nak? Ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembicara kedua tim pro memberikan argumen menguatkan kesetujuannya. 3 menit dari sekarang. Kami terima pendapat Anda, tapi dengan adanya pedagang memakai baju kurang basiba dapat menarik perhatian wisatawan. Contohnya, pedagang di Bali memakai pakaian tradisional mereka. Mereka memakai pakaian tradisional mereka sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Jadi bukan hanya kuliner, kita juga menonjolkan ciri khas budaya kita sendiri. Dan juga dengan memakai baju adat kurang basiba itu akan membuat kita terlihat lebih sopan dan jika pakaian tersebut sulit atau terlalu sulit saat beraktivitas, maka kita dapat memodifikasi pakaian tersebut tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari pakaian tersebut. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk tim pro. Lanjut kita ke tim kontra. Kita silakan pembicara kedua untuk memberikan argumen. 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju dengan pendapat pro, tetapi alangkah baiknya yang menggunakan baju basiba adalah para pemandu wisata, dan menggunakan baju basiba adalah menyambut tamu-tamu penting. Pada masa kini tentu sudah banyak perubahan, dan sebaiknya jika ingin menggunakan pakaian, tentu kita harus menggunakan untuk acara formal. Lagi pula, para wisatawan tentu lebih melihat para masakan kuliner khas negeri ini. Dengan lebih banyaknya para wisatawan, tentu para penjual lebih sulit bergerak menggunakan baju basiba. Lagi pula, sebaiknya jika ingin menggunakan baju basiba, para penjual tentu menggunakan celemek dan sarung. Dan lagi pula, makanan-makanan akan menutupi pakaian baju basiba. Dan sulitnya para penjual menggunakan basiba dalam mengambil hidangan makanan kuliner khas bukit ini. Nampaknya tambah panas ya, kita pilih tepuk tangan dulu lah untuk kedua tim. Baik, kita bagaimana untuk kedua pihak? Apakah masih ingin ditanggapi? Oh masih. Kayaknya ini ada perlawanan dia ya. Kita kasih tangan dulu untuk pro. Silakan pro. Ya. Waktu 3 menit dari sekarang. Bicara kedua, tetap kedua.
kurang Basiba, maka kita akan dapat menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar negeri sehingga dapat menambah pendapatan yang membuat orang datang ke Bukit Tinggi sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Dan jika kita memakai sarung atau memakai cermin, maka itu akan mudah lepas saat beraktivitas seperti melayani wisatawan itu. Baik, terima kasih. Mungkin Aira langsung nih kontra menyambut. Silakan kontra. Baik, 3 menit dari sekarang. Seperti yang sudah saya katakan tadi, alangkah baiknya yang menggunakan baju Basiba adalah para pemandu wisata. Dengan itu akan lebih meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di warga Bukit Tinggi ini. Para pedagang sebaiknya lebih menggunakan pakaian lebih santai sehingga lebih mudah menghidangkan makanan untuk para wisatawan. Ditambah lagi, bentuk kuliner Bukit Tinggi lebih nyaman, lebih enak, dan lebih menarik perhatian para wisatawan dibanding baju Basiba. Baju Basiba itu, seperti yang sudah saya katakan, lebih baik digunakan oleh para pemandu wisata. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kedua tim. Ya, kayaknya jadi calon anggota dewan semua ini ya. Tepuk tangan dulu ya. Baik, selanjutnya pembicara ketiga dari tim pro membuat suatu tanggapan terhadap semua masalah dari tim kontra. Selain itu, ia memberikan kesimpulan dari masalah yang dibawakan oleh timnya. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi masalah kita pada kali ini adalah pedagang nasi kapau yang memakai baju kurang Basiba. Kami setuju dengan rencana tersebut karena dapat menarik minat wisatawan yang datang ke Bukit Tinggi dan juga memberikan ciri khas lokal kepada wisatawan. Jika menggunakan pakaian Basiba maka akan unik. Kemudian para wisatawan akan datang ke Bukit Tinggi dan akan menambahkan pendapatan para pedagang di Bukit Tinggi. Contohnya seperti para pedagang pribadi yang menarik perhatiannya dengan memakai pakaian tradisional mereka. Maka banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Bukit Tinggi. Jika kita memakai sarung atau selemen, itu akan membuat seperti biasa saja, tidak ada keunikan dalam Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk tim pro. Kita berikan tepuk tangan dulu. Mana nih pendukung tim pro? Ya, kita lanjut tim kontra. Silakan memberikan kesimpulannya. Terima kasih. Saya setuju dengan akan tetapi kita sekarang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu tidak menggunakan baju santai dan menggunakan baju kurang Basiba. Ditambah lagi, selain dengan baju kurang Basiba, kuliner di Bukit Tinggi juga memiliki ciri khas tersendiri. Ya, sebaiknya menurut saya para wisatawan Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Selanjutnya untuk closing kita persilakan kepada tim pro untuk menutup dan mengucapkan salam. Baik, sekian dari kami yang tadi cuma hanya berdebat untuk memiliki potensi yang lebih tinggi. Semoga kita tetap mencintai budaya kita sebagai generasi penerus bangsa. Kami dari tim 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut tim kontra.
janganlah dengan